Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nurul ya teman-teman. Kali ini ada salah satu pengalaman pribadi dari salah satu narasumber yang dulu pernah menolong bule yang sedang terlantar di kota Bandung menceritakan kepada saya. Laki-laki tersebut adalah penjual ketoprak ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti apakah kisah selengkapnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Alicia, perempuan berusia 28 tahun dari New York, berjalan tertatih di trotoar Jalan Asia Afrika. Tas punggungnya basah kuyup, ponsel mati total setelah dicuri di keramaian Braga. Uang tunai habis, kartu kredit diblokir karena transaksi mencurigakan. Dia datang ke Indonesia untuk liburan penyembuhan setelah kehilangan pekerjaan dan putus dari tunangan. Tapi sekarang, dia terlantar, lapar, dan kedinginan. Air mata bercampur hujan di wajahnya yang pucat. "Kenapa ini harus terjadi padaku?" Gumamnya pelan, suaranya hilang dalam gemuruh air. Kakinya lemas, dia ambruk di depan gerobak ketoprak yang mulai tutup. Aroma kacang tanah goreng dan bumbu manis menusuk hidungnya, membuat perutnya keroncongan. Ridwan, pemilik gerobak berusia 30 tahun, sedang membersihkan peralatan. Pria sederhana itu, yatim piatu sejak kecil, hidup dari berjualan makanan jalanan. Matanya tajam menangkap sosok asing yang rebah. "Ya Allah, ada orang pingsan!" serunya berlari mendekat. Dia angkat tubuh Alicia yang ringan, bawa ke bawah tenda gerobak. "Mbak, bangun mbak, kamu baik-baik saja?" Alicia membuka mata perlahan. Cahaya lampu neon samar menerangi wajah Ridwan yang khawatir. "Where am I?" tanyanya lemah, campur bahasa Inggris dan Ishak. Ridwan mengerti sedikit. "Ini Bandung, Mbak. Kamu jatuh di sini." "Lapar. Aku buatkan makanan dulu." Dia cepat-cepat siapkan sepiring ketoprak hangat, tambah air minum. "Makan dulu, biar kuat." Alicia menatap piring itu. Ragu, tapi akhirnya lahap. "Thank you. Saya Alicia, dari Amerika. Semua barang saya hilang. Saya tak punya tempat tinggal." Ridwan duduk di depannya. "Saya Ridwan, jualan ketoprak di sini setiap malam. Kamu bisa tinggal di rumah saya dulu. Rumah kecil tapi aman. Besok kita lapor polisi." Malam itu Ridwan bawa Alicia ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Kamar kecil dengan kasur tipis tapi hangat. Alicia mandi, ganti baju pinjaman dari adik perempuan Ridwan yang sudah menikah. "Kenapa kamu bantu saya? Kamu tak kenal saya?" tanyanya saat mereka duduk di teras, minum teh panas. Ridwan senyum tipis. "Dalam agama saya, menolong orang susah itu wajib. Kamu seperti saudara yang tersesat. Ceritakan saja apa yang terjadi." Alicia menangis pelan. "Saya datang ke Indonesia untuk lupa masa lalu. Tunangan saya selingkuh, pekerjaan hilang karena perusahaan bangkrut. Saya pikir Bali akan sembuhkan hati, tapi pesawat transit di Bandung, dan semuanya berantakan. Saya sendirian di dunia ini." Ridwan mendengar diam-diam, hatinya tersentuh. "Saya juga pernah kehilangan segalanya. Orang tua mati kecelakaan saat saya kecil. Saya besar di panti asuhan, belajar masak dari sana. Hidup susah, tapi Tuhan selalu beri jalan." Esok harinya, mereka ke kantor polisi. Laporan dibuat, tapi pencuri tak langsung ketemu. Ridwan bantu Alicia hubungi kedutaan Amerika via telepon umum. "Mereka bilang butuh waktu seminggu untuk dokumen baru," kata Alicia putus asa. "Saya tak punya uang untuk hotel." "Tinggal saja di sini. Saya tak keberatan. Kamu bisa bantu jualan kalau mau." Begitulah hari-hari mereka berlalu. Alicia belajar bikin ketoprak, campur bumbu dengan tangan gemetar. Pelanggan penasaran dengan bule cantik yang bantu Ridwan. "Ini Mbak Alicia, teman dari jauh," kata Ridwan pada setiap orang. Suatu malam saat hujan lagi, Alicia cerita lebih dalam. "Dulu saya mimpi punya keluarga bahagia, tapi sekarang rasanya mustahil. Saya rusak, Ridwan." Dia pegang tangan Alicia. "Kamu tak rusak, kamu kuat. Lihat, kamu survive di negara asing. Itu bukti." Perlahan perasaan tumbuh.
Ridwan ajak Alicia jalan ke alun-alun Bandung makan surabi hangat. "Ini makanan favorit saya," katanya. Alicia tertawa pertama kalinya sejak tiba. Tapi drama datang. Adik Ridwan, Siti, datang berkunjung. "Kak, siapa perempuan ini? Jangan-jangan kamu tertipu. Bule gini biasanya punya agenda." Ridwan marah. "Dia orang baik, Ti, jangan tuduh sembarangan." Alicia dengar percakapan itu, hati hancur. "Mungkin saya harus pergi, saya bikin masalah." Ridwan cegah. "Jangan, saya butuh kamu di sini." Kemudian, berita buruk. Kedutaan bilang paspor Alicia siap, tapi dia harus kembali ke Amerika segera karena visa habis. Alicia menangis di pelukan Ridwan. "Saya tak mau pergi, di sini saya menemukan rumah baru, denganmu." Ridwan peluk erat. "Aku juga cinta kamu, Alicia. Tapi bagaimana? Kamu dari dunia lain." Mereka putuskan bertarung. Ridwan jual gerobaknya untuk biaya pengacara imigrasi. "Ini untuk masa depan kita," katanya. Tapi cobaan lebih berat. Alicia sakit parah, demam tinggi karena infeksi dari hujan malam itu. Di rumah sakit kecil, dokter bilang butuh obat mahal. Ridwan pinjam uang dari teman, jual barang-barangnya. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya di samping tempat tidur. Alicia bangun lemah. "Ridwan, kamu korbankan segalanya. Kenapa?" "Karena kamu adalah segalanya bagiku sekarang." Momen itu, Alicia putuskan tinggal. Mereka urus visa pernikahan. Keluarga Alicia di Amerika syok, tapi akhirnya setuju setelah video call panjang. "Dia orang baik, Mam. Dia selamatkan hidupku." Hari pernikahan tiba di Masjid Sederhana Bandung. Alicia pakai kebaya putih, Ridwan jas hitam. "Kamu cantik sekali, Ridwan." Air mata menetes. "Saya bahagia, Ridwan. Terima kasih telah menemukan saya." Mereka menikah, peluk di pelaminan, dikelilingi teman dan pelanggan setia. Hidup baru dimulai, penuh cinta dan harapan.